Anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, sittatun la'anathum wa la'anahumullah. Ada 7 golongan manusia la'antuhum, kulaknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka. Ada 7 golongan dilaknat Nabi Muhammad SAW, dilaknat Allah Ta'ala. Allah dan Rasul melaknatnya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 7 ini. Wa kullu nabiyyin mujabin. Semua nabi-nabi yang dikabul doanya, semua nabi-nabi itu kabul doanya. Siapa itu yang dilaknat Allah? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi azza wa jalla, menambah-nambah kitab suci. Menambah-nambah kitab suci. Ada orang menambah kitab suci ini? Ada. Kitab suci umat Nabi Musa namanya Taurat. Datang orang Yahudi ditambahnya sama Talmud. Apa namanya? Talmud. Orang Yahudi sekarang itu lebih mau berpegang kepada Talmud daripada Taurat. Taurat ditinggalkan, yang dipegang tambahannya Talmud namanya. Saya menerjemahkan sebagian kitab Talmud itu dulu. Ada buku Talmud judulnya, saya ikut menerjemahkan itu. Sejarah agama Yahudi saya juga menerjemahkan. Cari di internet sejarah agama Yahudi, penterjemah Abdul Somad. Lebih 40 buku saya terjemahkan. Kenapa banyak betul Pak Ustaz? Tak ada kerja saya waktu itu. Nerjemah buku aja gitu. Tidak ceramah, tidak mengajar, tidak dosen, nerjemah buku aja kerja saya. Asal siap saya jual, asal siap saya jual, asal siap saya jual. Sekarang dicetak orang di Jakarta sebanyak-banyaknya. Tapi saya tak dapat duit. Karena buku itu udah jual naskah habis. Makanya kalian kalau ada nerjemah buku, jangan kalian jual naskah. Rugi. Saya dulu tak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Oh, tahu mana saya jual. Nasib dia lah, dia beruntung. Yang pertama, menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan sholat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada sholat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Tak ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Mual. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pula HP. Ada videonya. Dia tak mau sholat. Diwawancarai sama TV One apa? Bapak kenapa nggak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran nggak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang menempeleng itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa kita bilang menempeleng. Kalau dia ramai, kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras. Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Maka jangan sampai monyet-monyet diramai. Paham? Betul anak muda tadi kata dia tampeleng tampar. Iya kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut kalau saya diadukan nanti ke polisi, monyet-monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang iyalah bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia ini nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Bawanya Quran. Kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam
sunnah Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis salata li dzikri, laksanakanlah salat. Penjelasan mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunatnya, dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun sholat 13? Ada? Mana ada? Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih. Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya, karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita tak akan kemana adinda. Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap tuh? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Entah di warung mana, entah di rumah mana, tak tahu. Tapi lontong sayur itu tahu di mana saya berada. Takkan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut takkan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul. Sampai salah lauk pun dikasih hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya bukan kena COVID. Matinya kena klakson. Ini klakson orang dari belakang. Tan, tan. Kumat darah tinggi dia. Mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Apa nanti? Tidur pun saya gantung. Atau kita mati, tuduh orang kita tak taat protokol kesehatan. Tiga, wal mutasallitu ala ummati, orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa dia, jadi kades dia, jadi RT dia, memimpin umat Muhammad SAW bil jabarut, tapi dengan jabar, jimbara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu dua, ayah sama atuk. Wali majbur itu begini, ayah kalian yang gadis-gadis, ayah kalian pergi ke pasar dupa, sampai di pasar dupa ditengoknya tukang ayam ganteng betul, dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis seekor, lalu dibilangnya situ, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah apa tak sah? Balik dia ke rumah bilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar dupa. Nikahnya sah apa tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada
aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah, karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil Jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa? Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih ini, kalau tak pilih tak turun dana. Bil Jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung, aku cerita kades aja sini. RT tolong pilih ini, kalau tidak awas tak turun dana kalian. Bil Jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adhallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Ada. Saya ulang sekali lagi, yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal. Udah nampak kan contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya bilang, tak percaya udah aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangankan filosof, kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku lagi. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu udah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada, kasih tahunya saya. Masjid Al-Muqaddis ini orangnya suci-suci, bersih-bersih. 6.13 stop, kita sholat sunat Isra. Wal mustahillu hurmatallah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkannya, semua yang diharamkan Allah dihalalkannya. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram tuh dagingnya aja, kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz, crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak tuh kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas ijuk dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang dua batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut, lebih tenang. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustahillu min itrati ma harramallah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna itrati, keluargaku, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kutinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman.
Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunan yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf, siapa namanya? As-Segal, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah, ada As-Syihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad, inilah keturunan itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumaid, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib, di Mesir Habib, wakil rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segaf, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, gimana Habib hidung pesek? Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasih. Kawan kami ada orang Aceh namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil Habibi, Habibi, semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah? Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhirnya, Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun, di stop mobil. Stop. Kenapa? Saya bilang, Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa, Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada Sultan. Tapi di Siak tak ada lagi Sultan. Sejak Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak. Habis. Tinggallah istananya. Dan orang pun banyak tak tahu sejarah. Tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda ya. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Wattarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang pernah ikuti pengajian Abdul Somad tuh, dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kubuat, masa yang 99 kalian hilangkan? Tipis sekali pergaulan kalian. Jadi jangan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah, bersikap adil. Jangan gara-gara satu tak dibuat orang, gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun.
Satu yang tak dibuat orang. Lalu kita salahkan. Oleh sebab itu kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir, tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot. Bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah. Di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak. Ismit, Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti, pakai celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking. Pakai tongkat. Nanti kalau nampak antum ada ustadz belum tua kali, masih muda 30-40, tapi pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustadz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Watariku sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di sunnah. Hadis akhrajahu Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Hah? Imam Al-Hakim kau tak percaya, tapi pilot pesawat kau percaya? Ada orang zaman sekarang, Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu, mana rem tangan handbrake-nya, ini giginya matic apa manual. Sama ulama tak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Rupanya pilot itu sakau. Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oknum, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan nih? Maksudnya percaya kepada ulama yang memandai-mandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya bicara menurut ulama.